Hai semuanya, semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan baik-baik aja. Oke, balik lagi di review buku by Buku Brahma. Kali ini buku yang akan direview berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Buku Men Are From Mars, Women Are From Venus pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 di New York. Dan tepat pada Februari 2020 kemarin, buku ini kembali diterbitkan untuk cetakan yang ke-33. Terbitnya buku ini didasarkan pada penelitian si penulis, yaitu John Gray, selama 7 tahun. Sesuai dengan latar belakangnya sebagai personal relationship counselor, dosen, dan penulis, John Gray PhD menyimpulkan bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan saja wajar, melainkan memang sudah semestinya. Dengan tebal 438 halaman dan terbagi 13 bab, buku ini menjelaskan secara praktik betapa berbedanya kaum laki-laki dan perempuan. Buku ini akan cocok untuk siapapun kamu yang sedang sendirian ataupun sudah berpasangan. Buku ini bermanfaat untuk lebih memahami lawan jenis, juga menjadi bahan refleksi untuk memahami dan mengevaluasi diri sendiri. Dalam masing-masing bab, John Gray membahas secara detail perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki diibaratkan berasal dari Mars dan perempuan berasal dari Venus. Kemudian mereka dipertemukan dalam satu planet yang sama, yaitu planet Bumi. Dengan asal yang berbeda inilah, tentu akan banyak perbedaan dalam segala bidang kehidupan mereka. Bukan saja dalam cara berkomunikasi, tapi juga cara berpikir, memahami, bereaksi, menanggapi, membutuhkan, dan bahkan memberikan penghargaan. Misalnya nih, dalam bab 2 akan membahas perbedaan sudut pandang dari laki-laki dan perempuan ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Kaum laki-laki akan cenderung menawarkan penyelesaian-penyelesaian dan mengabaikan perasaan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan laki-laki, mereka menyukai kekuasaan, keterampilan, efisiensi, dan prestasi. Mereka suka melakukan percobaan ini itu untuk membuktikan diri dan mengembangkan kemampuan mereka. Alhasil, jati diri laki-laki akan ditentukan oleh kemampuannya mencapai hasil. Karena kebiasaan inilah, ketika perempuan membicarakan kesulitannya, laki-laki seringkali berpikir menganggap perempuan tersebut sedang mencari nasihat. Laki-laki tidak sadar bahwa hanya dengan mendengarkan secara empatik dan penuh minat, ia dapat memberikan dukungan. Karena yang sebenarnya dibutuhkan perempuan adalah dukungan dan teman berbagi. Di sisi lain, dalam kehidupan perempuan, komunikasi merupakan kebutuhan utama. Kaum perempuan lebih berorientasi pada hubungan, bukan pada sasaran. Perempuan akan lebih suka menaruh perhatian pada pengungkapan kebaikan, kasih sayang, dan perhatian. Untuk itulah dalam sebuah hubungan, mereka atau kaum perempuan akan lebih loyal dan suka memberi. Ketika menghadapi situasi sulit, kaum perempuan akan suka rela menawarkan bantuan ataupun nasihat. Karenanya menurut mereka itu bukanlah tanda kelemahan. Sementara dari sudut pandang laki-laki, menawarkan pertolongan ataupun memberikan saran tanpa diminta dapat membuatnya merasa tidak kompeten, lemah, dan bahkan tidak bisa dipercaya. Sementara dalam perspektif perempuan, memberikan nasihat ataupun saran merupakan tanda kasih sayang. Selanjutnya akan dijelaskan cara memotivasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan termotivasi saat mereka merasa dibutuhkan. Karenanya ketika laki-laki merasa dirinya tidak membuat perbedaan positif dalam kehidupan seseorang, sulit baginya untuk terus mempertahankan hubungan tersebut. Sulit bagi laki-laki untuk merasa termotivasi bila dirinya tidak dibutuhkan. Sementara perempuan akan termotivasi bila mereka merasa dihargai. Kebanyakan laki-laki tidak begitu menyadari betapa pentingnya bagi perempuan untuk merasakan dukungan orang-orang yang menyayanginya. Hal yang paling dibutuhkan perempuan ketika sedang marah, kalut, bingung, atau putus asa adalah hal yang sederhana, yaitu orang yang bisa mendengarnya. Kaum laki-laki seringkali tidak menyadari hal ini, sebab naluri Mars mereka mengatakan lebih baik sendirian bila sedang kecewa. Buku ini juga menjelaskan tentang kesalahpahaman yang umum terjadi antara laki-laki dan perempuan, karena mereka berdua berbicara dengan bahasa yang berbeda.
Keluhan yang sering kali ditujukan kepada laki-laki adalah mereka merupakan makhluk yang tidak peka dan tidak ekspresif. Hal ini sebenarnya logis kok, karena secara naluriah, laki-laki akan menafsirkan sesuatu secara harfiah dan apa adanya. Sehingga jika perempuan mengatakan, "Aku baik-baik saja," maka kaum laki-laki akan berpikir demikian dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Padahal kita semua tahu kan makna sebenarnya dari arti baik-baik saja. Berbeda halnya dengan perempuan yang memiliki sifat perasa dan menggunakan bahasa tidak sesuai dengan harfiahnya alias hiperbola. Ketika perempuan sedang lelah dan butuh dukungan, namun pihak laki-laki tidak peka atau tidak mengetahuinya, maka si perempuan akan mengatakan, "Kamu tidak lagi peduli." Padahal sebenarnya perempuan hanya ingin diberikan dukungan dan rasa kepedulian. Tentunya dari uraian tentang perbedaan-perbedaan tersebut juga akan dijelaskan cara berpikir dan bersikap yang sebaiknya dilakukan agar dapat memperkecil timbulnya konflik dan menunjukkan adanya perasaan saling memahami. Sebagai penutup, salah satu kutipan yang bisa menggambarkan laki-laki dan perempuan secara sederhana adalah dalam menjalin hubungan, kaum laki-laki suka menarik diri, kemudian mendekat lagi. Sementara kaum perempuan akan naik turun kemampuannya untuk mencintai diri sendiri dan orang lain. Sekian review buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.